Halo, saya Ferdian Agung Bruto, NIM 2103111009. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi agroklimatologi dengan materi kekeringan dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman. Kekeringan. Kekeringan adalah kekurangan curah hujan dalam suatu periode waktu. Biasanya, sebuah musim atau lebih yang menyebabkan kekurangan air untuk berbagai kegiatan, kelompok atau sektor lingkungan. Penyebabnya disebabkan oleh CH rendah, tetapi beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain faktor meteorologi, faktor agronomi, faktor prasarana sumber daya air, faktor sosial ekonomi. Jenis kekeringan. Kekeringan alamiah. Yang pertama, kekeringan meteorologis. Kekeringan ini berkaitan dengan tingkat curah hujan di bawah normal dalam satu musim di suatu kawasan. Kekeringan hidrologis. Kekeringan berkaitan dengan kekurangan pasokan air permukaan air tanah. Kekeringan ini diukur berdasarkan elevasi muka air sungai, waduk, danau atau elevasi muka air tanah. Kekeringan agronomis. Kekeringan yang berhubungan dengan berkurangnya legas tanah atau kandungan air dalam tanah, sehingga mampu memenuhi kebutuhan tanaman pada periode waktu tertentu. Kekeringan sosial ekonomi. Kekeringan yang berkaitan dengan kondisi di mana pasokan komoditi ekonomi kurang dari kebutuhan normal akibat terjadinya kekeringan meteorologi, hidrologi, dan agronomi pertanian. Akibat perilaku manusia atau kekeringan antropogenik. Pertama, kebutuhan air lebih besar daripada pasokan yang direncanakan akibat ketidaktaatan penggunaan terhadap pola tanam atau pola penggunaan air. Kerusakan kawasan tangkapan air dan sumber-sumber air akibat perbuatan manusia. Rawan kekeringan. Kendala terbesar terutama untuk produksi beras dalam sistem tanah hujan yang mempengaruhi 10 juta hektar padi gogol dan lebih dari 3 juta hektar padi sawah. Pada tingkat tanaman, defisit air tanah merupakan kendala lingkungan penting yang mempengaruhi semua proses fisiologis yang terlibat dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. WHO memperkirakan bahwa kekeringan telah menyebabkan kematian dari separuh penduduk dunia yang mati akibat bencana alam pangan. Respon fisiologi. Kekeringan dapat menurunkan fotosintesis disebabkan oleh penutupan stomata dan pengaruh metabolis. Penutupan stomata akan menurunkan konsentrasi CO2 seluler, sedangkan dehidrasi pada sel mesofil daun dapat menyebabkan kerusakan organ-organ fotosintesis. Efek buruk dari kecaman kekeringan diantaranya sistem respirasi, sistem transport elektron, sintesis ATP, dan mitokondria. Akumulasi metabolit yang diinduksikan sekaman, ekspresi gen dan sintesis protein. Adaptasi terhadap tekanan kekeringan. Tanaman C4 dan CAM telah mengembangkan strategi dalam penangkapan CO2 untuk pembentukan gula pada kondisi tersediaan air terbatas. Metabolisme ini melibatkan asimilasi CO2 nokturnan dan CAM serta tanaman C4 telah mengembangkan mekanisme yang efisien dalam pengikatan CO2 oleh respon biokimia. Pada level seluler, membran sel seperti sistem endomembran mengalami perubahan disposisi secara dramatis dan membatasi fungsi organel. Dinding sel merupakan badan fisik yang juga melakukan proteksi dalam tingkat terbatas karena adanya deformasi propertinya. Ketika sel terkena cekaman air, rigiditas dan diri sel akan menyediakan perlindungan secara mekanik, tetapi organ ini permeabel sehingga memungkinkan terjadi desikasi jika cekaman yang lebih tinggi diberikan. Adaptasi biokimia penyusunan osmotik yakni akibat dari disintesis metabolit baru. Senyawa metabolit adalah molekul hidrofil yang memiliki larutan tinggi. Beberapa contoh osmolit tersebut adalah asam amino, glisin betain, gula, gula alkohol, dan molekul tidak beracun. Respon molekuler. Terjadi perubahan dalam pola ekspresi pada tanaman yang mengalami kekeringan, mulai dari gen yang berperan dalam respon awal, seperti sinyal transduksi, faktor transkripsi, dan transisi sampai pada gen-gen yang responnya di ujung, seperti transport air, keseimbangan osmotik, stres oksidatif, dan perbaikan dari kerusakan. Respon adaptif yang teramati adalah konsentrasi dari terjadinya perubahan ekspresi tersebut melebihi pembuangan awal dan penghambatan pertumbuhan. Terima kasih.